slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Habis crash, Marc Marquez unjuk gigi di praktik MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dalam sesi praktik MotoGP Amerika 2025 yang berlangsung pada Sabtu dini hari tadi. Meskipun sempat mengalami crash pada sesi sebelumnya, pembalap asal Spanyol tersebut mampu bangkit dan mencatatkan waktu terbaik di Circuit of the Americas, Kota. Dengan torehan lap time 2 menit 2,929 detik, Marquez menjadi satu-satunya rider yang berhasil menembus di bawah angka 2 menit 3 detik. Catatan waktu ini membuktikan bahwa Marquez masih memiliki superioritasnya di Kota, sirkuit sepanjang 5,5 km yang selama ini dikenal sebagai salah satu trek favoritnya. Selisih waktu yang ia ciptakan dengan pembalap lain juga cukup mencolok. Fabio Di Giannantonio, yang berada di posisi kedua, mencatatkan waktu 0,3 detik lebih lambat, sementara Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team berada di posisi ketiga dengan selisih sekitar 0,6 detik. Sebelum mengukir waktu terbaiknya di sesi praktisi ini, Marquez sempat mengalami insiden crash pada FP1. Insiden terjadi saat trek dalam kondisi basah akibat hujan yang mengguyur sirkuit pada pagi hari. Marquez mengalami hixide crash yang membuatnya terlempar dari motor. Beruntung, meskipun terjatuh dengan cukup keras, juara dunia 8 kali tersebut tidak mengalami cedera serius dan masih bisa kembali turun di sesi berikutnya. Kegigihan dan determinasi Marquez tampak jelas setelah insiden tersebut. Meski sempat menghabiskan beberapa waktu di garasi untuk mengevaluasi motor dan kondisi fisiknya, ia kembali ke lintasan dengan performa yang luar biasa. Keberhasilannya mencetak waktu terbaik di sesi praktik menjadi bukti ketangguhannya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Circuit of the Americas memang telah lama menjadi salah satu sirkuit andalan Marquez. Sejak debutnya di kelas utama MotoGP, ia telah memenangkan balapan di sirkuit ini sebanyak 7 kali. Layout sirkuit yang memiliki kombinasi tikungan tajam dan trek lurus panjang tampaknya sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Ditambah dengan kemampuannya dalam melakukan late braking, Marquez kerap kali mampu menemukan keunggulan di berbagai sektor lintasan ini. Kecepatan Marquez di sesi praktisi ini juga menunjukkan perkembangan positif dari timnya setelah masa transisi ke pabrikan baru. Dengan motor yang semakin kompetitif dan kepercayaan dirinya yang kembali meningkat, ia diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih kemenangan pada balapan akhir pekan ini. Di luar performa impresif Marquez, sesi praktik MotoGP Amerika 2025 juga memperlihatkan persaingan ketat di antara para pembalap lainnya. Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dan membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Pembalap Italia tersebut tampaknya mulai menemukan ritme terbaiknya bersama timnya setelah menjalani musim yang naik turun tahun lalu. Sementara itu, Franco Morbidelli yang kini membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga menunjukkan peningkatan signifikan. Dengan mencatatkan waktu tercepat ketiga, ia semakin menunjukkan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan tim besutan Valentino Rossi bukanlah langkah yang salah. Performa impresif Morbidelli ini tentu menjadi sinyal positif bagi tim dan pendukungnya. Selain itu, juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia, juga masih berada dalam jalur persaingan meskipun tidak masuk dalam 3 besar pada sesi praktisi ini. Pembalap Ducati tersebut diketahui tengah fokus pada setup motor dan strategi untuk menghadapi balapan utama. Begitu pula dengan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit dalam balapan nanti. Dengan hasil gemilang di sesi praktisi ini, Marc Marquez tentunya memiliki peluang besar untuk meraih pole position dalam sesi kualifikasi yang akan digelar pada hari berikutnya. Jika mampu mempertahankan performanya, ia berpeluang besar untuk kembali mendominasi Circuit of the Americas seperti yang telah ia lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Namun, Marquez tentu tidak boleh menganggap remeh lawan-lawannya. Dengan persaingan yang semakin ketat di musim 2025, setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam perebutan posisi terdepan. Ia perlu memastikan bahwa dirinya dan motornya berada dalam kondisi terbaik saat sesi kualifikasi dan balapan berlangsung. Para penggemar MotoGP tentu sangat menantikan duel sengit antara Marquez dan para rivalnya di kota. Akankah Marquez kembali berjaya di sirkuit favoritnya?
Atau justru ada kejutan dari para pembalap lain? Semua akan terjawab dalam balapan MotoGP Amerika 2025 yang akan digelar pada hari Minggu nanti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Setelah dua seri pembuka MotoGP 2025 yang kurang memuaskan bagi Francesco Bagnaia, di mana Marc Marquez mendominasi dengan kemenangan beruntun, Ducati mengambil langkah strategis untuk mengembalikan performa pembalap andalannya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memutuskan untuk menyesuaikan Desmosedici GP24 murni sesuai dengan preferensi Bagnaia, guna menghadapi dominasi Marquez yang menggunakan Desmosedici GP24 versi hibrida menjelang MotoGP di Circuit of the Americas, COTA, 2025. Musim 2025 dimulai dengan dominasi Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan di Grand Prix Thailand dan Argentina, mengumpulkan total 74 poin dan memimpin klasemen sementara. Sementara itu, Bagnaia, juara dunia 2 kali, berada di posisi ketiga, tertinggal dari Marquez dan juga Alex Marquez. Performa ini menimbulkan kekhawatiran di kubu Ducati, mengingat ekspektasi tinggi terhadap Bagnaia sebagai pembalap utama tim pabrikan. Setelah hasil kurang memuaskan di Argentina, Bagnaia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap performa ban. Namun, Gigi Dall'Igna menegaskan bahwa masalah tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh ban, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi performa Bagnaia. Dall'Igna juga mengapresiasi performa gemilang dari saudara Marquez yang mampu mempertahankan ritme balapan meski menghadapi degradasi ban. Tim Ducati tetap memberikan dukungan penuh kepada Bagnaia, dengan keyakinan bahwa ia akan segera kembali ke performa terbaiknya. Menghadapi dominasi Marquez, Ducati memutuskan untuk fokus pada pengembangan Desmosedici GP24 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Bagnaia. Gigi Dall'Igna menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh selama tes pramusim, di mana mesin GP25 belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, Ducati memilih pendekatan konservatif dengan tetap menggunakan mesin GP24 yang telah terbukti kompetitif, sambil melakukan penyesuaian spesifik sesuai masukan dari Bagnaia. Menariknya, meskipun kedua pembalap Ducati menggunakan basis Desmosedici GP24, terdapat perbedaan signifikan dalam spesifikasi motor mereka. Marc Marquez menggunakan versi hibrida yang mengintegrasikan beberapa komponen dari GP25, seperti swing arm belakang baru, sasis, dan fairing yang telah dimodifikasi. Sementara itu, Bagnaia memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi murni GP24 yang disesuaikan dengan gaya balap dan preferensinya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan Bagnaia kepercayaan diri dan kenyamanan maksimal saat menghadapi balapan di COTA. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, di mana ia memiliki rekam jejak impresif. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bagnaia dan tim Ducati. Dengan penyesuaian pada Desmosedici GP24 sesuai permintaan Bagnaia, diharapkan ia mampu memberikan perlawanan sengit dan mematahkan dominasi Marquez di COTA. Tim Ducati juga telah merencanakan serangkaian sesi latihan intensif dan simulasi balapan untuk memastikan kesiapan maksimal Bagnaia menjelang balapan tersebut. Langkah Ducati dalam menyesuaikan motor sesuai kebutuhan spesifik Bagnaia menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembalap utama tim. Namun, tantangan tetap ada, mengingat performa impresif Marquez dan adaptasinya yang cepat dengan motor Ducati. Selain itu, tim-tim pesaing seperti Aprilia dan KTM juga terus berupaya meningkatkan performa mereka, sehingga persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat. Keputusan Gigi Dall'Igna untuk menyesuaikan Desmosedici GP24 murni sesuai permintaan Francesco Bagnaia merupakan strategi penting dalam upaya Ducati menghadapi dominasi Marc Marquez. Dengan dukungan penuh dari tim dan penyesuaian teknis yang dilakukan, diharapkan Bagnaia dapat bangkit dan memberikan performa terbaiknya di MotoGP COTA 2025. Balapan di COTA akan menjadi ujian sejati bagi strategi ini dan menentukan arah persaingan di sisa musim MotoGP 2025. Bos Honda kembali beri peringatan.
kemenangan beruntun Marc Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid di seri perdana MotoGP 2025 bisa jadi awal kehancuran Ducati. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 dengan gemilang bersama tim pabrikan Ducati, meraih kemenangan berturut-turut di sirkuit Buriram, Thailand. Performa impresif ini menegaskan adaptasi cepat Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terdepan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Namun, di balik euforia kemenangan tersebut, bos Honda memberikan peringatan kepada Ducati untuk tidak terlalu cepat berpuas diri. Mereka menilai bahwa dominasi awal Marquez bisa menjadi pedang bermata dua bagi Ducati. Sejarah menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu pembalap dapat membawa dampak negatif bagi pengembangan tim secara keseluruhan. Selama 11 tahun bersama Honda, Marc Marquez mencatatkan berbagai pencapaian luar biasa. Ia berhasil meraih 6 gelar juara dunia MotoGP pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Total, Marquez mencatatkan 59 kemenangan dan 101 podium bersama Honda, menjadikannya salah satu pembalap tersukses dalam sejarah pabrikan tersebut. Namun, dominasi Marquez juga membawa konsekuensi. Honda menjadi sangat bergantung padanya dalam pengembangan motor RC213V. Ketika Marquez absen akibat cedera panjang pada musim 2020, Honda mengalami kesulitan besar dan performa tim menurun drastis. Bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, mengakui bahwa absennya Marquez membuat Honda stagnan dalam pengembangan motor. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke Ducati dan meraih kemenangan beruntun di seri perdana, muncul kekhawatiran bahwa Ducati mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti Honda. Ketergantungan berlebihan pada satu pembalap dapat menghambat pengembangan tim secara keseluruhan dan membuat tim rentan jika pembalap tersebut absen atau mengalami penurunan performa. Bos Honda menekankan pentingnya bagi Ducati untuk tetap fokus pada pengembangan motor dan strategi tim secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan satu pembalap. Mereka mengingatkan bahwa dominasi awal Marquez seharusnya tidak membuat Ducati lengah, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tim agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Setelah kepergian Marquez, Honda mengalami masa-masa sulit. Performa tim menurun dan mereka kesulitan bersaing dengan pabrikan lain seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Manajer tim Honda, Alberto Puig, mengakui bahwa kehilangan Marquez merupakan kemunduran bagi HRC dan tim mengalami kebingungan serta kehilangan arah. Namun, Honda berusaha bangkit dengan melakukan berbagai perubahan. Mereka merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis baru, yang sebelumnya menjabat di Aprilia. Langkah ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam pengembangan motor dan strategi tim. Perlahan, Honda mulai menunjukkan peningkatan performa. Pada Grand Prix Thailand, RC213V berhasil finish dengan selisih 15 detik dari pemenang, menunjukkan progres dibandingkan selisih 17,6 detik di balapan sebelumnya di sirkuit yang sama. Meskipun belum kembali ke puncak, perkembangan ini memberikan harapan bagi Honda untuk kembali bersaing di papan atas. Kemenangan beruntun Marc Marquez bersama Ducati di awal musim MotoGP 2025 memang patut diapresiasi. Namun, peringatan dari bos Honda mengenai potensi bahaya ketergantungan pada satu pembalap tidak boleh diabaikan. Ducati perlu belajar dari sejarah Honda dan memastikan bahwa kesuksesan saat ini tidak menjadi bumerang di masa depan. Pengembangan tim yang seimbang dan strategi jangka panjang akan menjadi kunci bagi Ducati untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan dominasi luar biasa dari Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan tanpa perlawanan berarti dalam dua seri pembuka. Keberhasilan ini menegaskan adaptasi cepat Marquez dengan tim barunya, Ducati Lenovo, serta kemampuannya mengendalikan Desmosedici GP25. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, menghadapi tantangan berat dalam upayanya mempertahankan gelar juara dunia. Pada seri pembuka di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marquez menunjukkan performa impresif dengan meraih pole position, kemenangan dalam sprint race, dan menguasai balapan utama.
Ia memimpin sejak awal dan finish di posisi pertama, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim BK8 Gresini Ducati. Bagnaia harus puas finish di posisi ketiga, tertinggal dari duo Marquez. Seri kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, kembali menjadi panggung bagi keunggulan Marquez. Ia meraih kemenangan kedua secara berturut-turut, sekaligus menyamai rekor 90 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh legenda balap, Angel Nieto. Alex Marquez kembali finish di posisi kedua, memperkuat dominasi keluarga Marquez di awal musim ini. Performa Bagnaia dalam dua seri pembuka ini menimbulkan kekhawatiran di kubu Ducati. Sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap Bagnaia sangat tinggi. Namun, ia kesulitan menandingi kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Marquez bersaudara. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengakui bahwa performa Bagnaia masih bisa ditingkatkan dan menyoroti pentingnya menemukan solusi untuk mengatasi dominasi Marquez. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengakomodasi permintaan Bagnaia untuk kembali menggunakan Desmosed GP24 murni. Motor ini dianggap lebih sesuai dengan gaya balap Bagnaia dibandingkan dengan GP25 atau versi hibrid yang digunakan Marquez. Dall'Igna merancang ulang Desmosed agar sesuai dengan spesifikasi mesin GP24, namun tetap mempertahankan beberapa komponen dari GP25 yang belum selesai, seperti swing arm belakang yang dianggap krusial. Perbedaan antara Desmosed GP24 murni dan versi hibrida yang digunakan Marquez terletak pada kombinasi komponen dan pengaturan teknis. Marquez menggunakan GP25 yang dilengkapi dengan beberapa elemen dari GP24, menciptakan motor hibrida yang memadukan keunggulan kedua model. Sementara itu, Bagnaia memilih untuk kembali ke GP24 murni, yang dianggapnya lebih stabil dan sesuai dengan preferensinya. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan performa Bagnaia dalam menghadapi persaingan ketat musim ini. Dengan keputusan strategis ini, harapannya adalah Bagnaia dapat lebih kompetitif dan mampu menyaingi dominasi Marquez dalam balapan-balapan berikutnya. Namun, tantangan tetap besar mengingat adaptasi cepat Marquez dengan Ducati serta performa konsisten yang ditunjukkannya. Ducati sebagai tim harus terus berinovasi dan mendukung kedua pembalapnya untuk mencapai hasil terbaik. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan dinamika persaingan dapat berubah seiring waktu. Keputusan untuk kembali ke GP24 murni menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas Ducati dalam menghadapi tantangan. Kini, semua mata tertuju pada Bagnaia untuk melihat apakah langkah ini akan membuahkan hasil dan mampu mengakhiri dominasi Marquez yang telah mendominasi awal musim ini. Secara keseluruhan, keputusan Gigi Dall'Igna untuk menyetujui permintaan Bagnaia menggunakan Desmosed GP24 murni merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat mengubah arah persaingan musim ini. Hanya waktu yang akan menjawab apakah strategi ini efektif dalam menghadapi dominasi Marc Marquez yang telah menunjukkan performa luar biasa dengan Desmosed GP24 hibrid. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.